Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, anak-anak, Tante berharap keadaan kalian semua baik. Kita akan belajar lagi firman Tuhan bersama-sama. Anak-anak, kadang kehidupan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ada kesulitan, ada tantangan, ada hal-hal yang membuat kita berat. Apa yang harus kita lakukan? Lewat firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bagaimana cara kita mengatasi kesulitan hidup. Anak-anak, pada waktu Petrus, dia ditangkap, dipenjarakan karena dia memberitakan tentang Yesus. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, mereka begitu marah sehingga mereka tangkap Petrus, masukkan Petrus di penjara. Tetapi ketika Petrus sedang dalam penjara, murid-murid yang lain mendoakan Petrus. Mereka tidak bisa mengeluarkan Petrus dari penjara, tapi mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Sehingga mereka berkumpul di satu tempat, mereka mendoakan dengan tekun, minta supaya Tuhan menolong Petrus. Pada waktu murid-murid di malam hari sedang mendoakan Petrus, Petrus sendiri sedang tidur di penjara. Tiba-tiba ada seorang yang datang membangunkan Petrus dan mengatakan, "Ikat pinggangmu, pakai sepatumu. Ayo ikut saya." Melepaskan ikatan-ikatan yang ada di tangan Petrus. Kemudian Petrus pakai sepatunya, pakai ikat pinggangnya. Dia mengikuti orang ini. Dia pikir dia sedang mimpi. Jadi dia ikutin keluar dari penjara ya. Padahal penjara itu dijaga oleh pengawal-pengawal, prajurit-prajurit dengan senjata yang lengkap. Tetapi Petrus bisa keluar. Petrus berpikir, saya mimpi atau saya sedang melihat satu penglihatan. Kalian tahu, ikutlah Petrus dengan orang yang mengajak Petrus ini. Sampai di pintu gerbang, pintu itu tertutup rapat. Tetapi aneh, waktu sampai di dekat pintu itu bisa terbuka. Dan orang yang mengajak Petrus hilang, ternyata itu malaikat yang dikirim oleh Allah untuk melepaskan Petrus dari penjara. Jadi keluarlah Petrus, dia cepat-cepat dia ingat untuk pergi ke rumah dari Markus di mana teman-temannya sedang berkumpul untuk berdoa. Petrus datang ke rumah itu, dia ketuk-ketuk pintu sambil dia panggil-panggil, "Markus, Markus, bukain pintu. Markus, bukain pintu." Kebetulan satu pelayan, pas dia lagi tidak berdoa, dia lewatin pintu itu, dia dengar suara Petrus. Wah, dia senang sekali. Tapi karena senangnya bukannya dia bukain pintu, dia lari ke teman-teman yang sedang berdoa, murid-murid yang sedang berdoa, dan bilang, hei, cepat-cepat ada Petrus di pintu. Mereka bilang, "Aduh Rode," nama pelayan ini Rode, kamu pasti mimpi atau ngigau. Dengar suara Petrus di penjara. Tapi dia bilang, ayo kita lihat. Benar anak-anak, waktu mereka buka pintu, mereka baru mau teriak Petrus, tapi Petrus langsung beri kode. Diam. Petrus bilang, "Yuk kita masuk dulu ke dalam." Dan Petrus menceritakan bagaimana Allah menjawab doa teman-temannya yang minta supaya Petrus ditolong oleh Tuhan. Tuhan mengirim malaikat melepaskan setiap rantai belenggu yang mengikat Petrus dan mengajak Petrus keluar. Pintu-pintu penjara tetap terkunci, tetapi Petrus bisa keluar bersama dengan malaikat. Bahkan pintu gerbang yang tertutup rapat dapat terbuka karena kuasa Allah. Yakobus 5 ayat 13a. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Anak-anak, kalau kalian menghadapi kesulitan hidup, mungkin banyak orang tidak bisa menolong.
Tetapi berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Teman-teman Petrus telah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan menolong Petrus yang sedang dipenjarakan. Dan Tuhan sanggup mengirim malaikat melepaskan Petrus. Ada hal-hal mungkin yang kalian rasa sulit. Mungkin kalian merasa terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kalian berdosa. Atau mungkin kalian merasa terikat dengan permainan-permainan game online yang membuat kalian tidak punya waktu lagi untuk beribadah, tidak punya waktu untuk belajar, tidak ingin lagi mengerjakan kegiatan lain, tidak lagi membantu orang tua. Mari berdoalah kepada Tuhan. Atau mungkin kalian punya kakak, punya adik, punya teman yang kalian lihat terikat dengan hal-hal seperti yang Tante katakan tadi. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya teman, supaya saya, supaya orang lain dia boleh lepas dari keterikatannya. Ya, Tuhan pasti menolong. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Saat kami susah, kami bisa berdoa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.